Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin 24 Juli 2023. Judul renungan, Aman dalam Tuhan. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 10. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Pernahkah Anda berpikir tentang tempat teraman di muka bumi ini? Coba sebutkan, di manakah itu? Mungkin beberapa akan menjawab, kantor polisi, istana presiden, dengan penjagaan ketat. Atau mungkin rumah yang dikelilingi pagar tinggi dan berduri. Sekarang pertanyaannya adalah, seberapa Anda yakin semua tempat itu dapat melindungi Anda dari rencana orang jahat atau sakit penyakit? Kisah di dalam Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 10 dimulai ketika Raja Saul membenci Daud. Setelah segenap bangsa Israel memuji Daud karena kemenangannya atas Goliat yang melebihi kemenangan yang diraih oleh Saul selama ini. Pujian itulah yang membuat Saul iri hati dan dengki terhadap Daud. Maka sejak saat itu hidup Daud terancam dan dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Daud melarikan diri dari hadapan Saul ke sana kemari, bersembunyi karena Saul ingin menyerang dan membunuhnya. Namun di tengah-tengah pengejaran itu, Daud menyadari bahwa tidak ada tempat manapun yang dapat melindunginya. Hanya perlindungan Tuhan sajalah yang membuatnya tetap aman. Ketika tidak ada seorang pun dapat diandalkan untuk menolongnya, Tuhan hadir sebagai penolong sejati. Seringkali tanpa disadari, orang akan berlaku buruk terhadap kita atau merencanakan hal yang jahat. Bukan karena kesalahan kita terhadap mereka, tetapi karena mereka iri hati dan dengki. Itu membuat kita bertanya-tanya, aku tidak membuat kesalahan, namun mengapa aku dijahati? Pada saat kita mengalami hal itu, janganlah takut dan gentar, sebab Tuhan senantiasa akan membela
dan menolong anaknya. Perlindungan Tuhan selalu nyata dan sempurna dalam hidup kita. Apapun situasi, pergumulan, dan kesulitan yang kita sedang hadapi atau alami saat ini, berlindunglah kepada Tuhan. Tidak ada perlindungan lain yang bisa kita andalkan selain dari Tuhan. Untuk itu, jangan ada sandaran-sandaran yang lain di luar Tuhan. Takutlah akan Tuhan adalah kunci kemenangan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.